Keempat tuan muda keluarga Li. Semuanya menjadi milikku sekarang. Kakek. Akhirnya aku menemukanmu. Cucu perempuan yang baik. Cuci ini untukku. Ingat, cuci dengan tangan ya. Baik, Tuan Muda Fusen, aku pasti akan mencucinya dengan baik untukmu. Mata berkedut. Gila. Bahkan saat marah pun masih tampan. Bukankah ini Liontin Giok nona muda? Meskipun aku tidak tahu bagaimana Liontin ini bisa muncul di saku Tuan Muda Fusen, tapi karena kekayaan yang melimpah ini jatuh ke tanganku, maka aku akan dengan senang hati menerimanya. Kakek, selama bertahun-tahun aku hidup mengembara di luar, hidupku sangatlah sulit. Itu adalah kesalahan kakek, membuatmu menderita. Kakek, mulai sekarang, pasti akan memberikan kompensasi kepadamu. Keempat pria ini telah dipersiapkan dengan cermat untukmu, sebagai 4 tunanganmu. Bagaimana Liontin Giokku bisa ada padamu? Gadis kecil. Apa katamu, Liontin ini milikmu? Orang rendahan ini, ternyata adalah nona muda keluarga Li. Tidak. Tidak boleh. Hanya aku yang pantas menikmatinya, kekayaan keluarga Li yang melimpah. Baiklah. Sun Gokong asli dan palsu. Lin Xiao Xiao, aku telah menemukan keluargaku, kau tidak senang untukku. Sudahlah, kenapa kau masih ingin merebut pusaka milikku? Aku tidak. Liontin itu benar-benar milikku. Tuan Muda Fusen pernah melihatnya, pasti saat kita bertengkar hari ini. Bertengkar. Tidak sengaja menjatuhkannya. Tuan Muda Fusen, kau ingat, kan? Apa? Fusen pernah melihat Liontin Giok Li Xiao Xiao. Sepertinya Liontin ini. Tuan, lihatlah, aku tidak berbohong. Sial. Bebek yang sudah matang, tidak boleh dibiarkan terbang. Lin Xiao Xiao, aku ingin kau mati. Aku tahu. Anakku. Apa yang kau ketahui? Kakek. Liontin Giok yang kau berikan padaku, meskipun merupakan mahakarya yang unik dari seorang master, tetapi ada banyak tiruannya di internet. Sedangkan Liontin Giok Lin Xiao Xiao, pasti palsu. Kalian semua, bersihkan kamar. Tuan, tunggu aku. Rubah betina sialan. Berani-beraninya kau datang ke sini, merayu 4 tuan muda keluarga Li. Apa yang kau bicarakan? Aku di sini untuk menjadi pelayan. Kalian pikir kalian siapa main hakim sendiri? Sayang. Ini adalah putri Taipan Minyak, Hu Lili. Ini adalah putri Raja Mobil, Luo Chun. Ini adalah putri Raja Energi, Chen Qian. Sedangkan aku adalah putri Taipan Internet kota ini. Yero, kalian sangat kaya. Mengapa kalian masih datang ke sini untuk menjadi pelayan? Pura-pura tidak tahu. Tentu saja untuk menjadi nyonya muda keluarga Li. Nona muda keluarga Li, keberadaannya masih belum diketahui. Kami datang ke sini untuk menjadi pelayan, agar bisa lebih dekat. Dengan 4 pewaris keluarga Li, Tuan Muda akan jatuh cinta seiring berjalannya waktu. Selama kita bisa mendapatkan salah satunya, kita akan mendapatkan kekayaan yang tak terhingga, menikmati kejayaan yang tak tertandingi. Sekarang kamu tahu kenapa? Selalu ada saja masalah yang terjadi pada pelayan keluarga Li, kan? Karena mereka berani merebut Tuan Muda keluarga Li. Semuanya harus mati. Cepat pergi dari sini. Xiao Xiao sayang, ibu tidak berguna, bahkan belum cukup menabung untuk biaya kuliah kakakmu. Ibu mohon padamu, kamu bekerja di rumah keluarga Lingyun saja. Meskipun di sana pelayan selalu mengalami kecelakaan, tapi hanya dalam sebulan, kamu bisa mendapatkan cukup uang untuk biaya kuliah kakakmu. Xiao Xiao sayang, setelah kakakmu lulus, ibu pasti akan memberimu kehidupan yang baik. Aku harus membiayai kakakku untuk sekolah, tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Aku bukan wanita bangsawan. Apa yang kalian katakan? Aku juga tidak tertarik pada tuan muda keluarga Li. Aku datang ke sini hanya untuk menghasilkan uang. Selama bekerja selama sebulan, setelah gajian, aku akan pergi. Ternyata benar-benar orang miskin. Si Huo Tingchen ini, gila.
Dinasti Qing sudah runtuh lebih dari 100 tahun yang lalu, masih saja menggunakan hukum keluarga, dan juga para pelayan wanita yang cantik itu. Dendam ini, aku ingat baik-baik. Kepala pelayan Wang, kamar tuan muda, sudah dibersihkan semua. Harus membersihkan kamar lagi. Bukankah tugas utamamu adalah membersihkan kamar tuan muda setiap hari? Bukankah ruang belajar? Baik, aku akan segera membersihkannya. Si Huo Tingchen itu, kamar orang gila itu, aku tidak akan pernah pergi ke sana. Kalau begitu mulailah dari kamar tuan muda Fusen, mulailah. Satu lagi yang ingin merayuku, pelayan kecil. Aneh. Aku. Kenapa jantungku berdebar kencang? Wanita gila, aku salah. Jangan pukul lagi, beri aku 3. Kakek, lihat. Keluargaku hanyalah keluarga biasa, dan lagi. Ibuku juga tidak pernah memberitahuku bahwa aku punya kakek yang kaya raya. Lin Xiao Xiao, kamu iri padaku karena aku adalah nona muda keluarga Li. Aku bisa mengerti, tapi apakah kamu seharusnya sedikit sadar diri, miskin sampai gila ya, berani-beraninya menipu orang terkaya. Maaf, mungkin aku salah lihat. Ternyata hanya orang yang rakus, penipu kecil yang menginginkan kekayaan dan kemewahan. Padahal aku benar-benar mengira, dia adalah cucu perempuanku. Berani-beraninya menipu kakek. Aku benar-benar mengira, dia adalah Xiao Liku. Tapi Xiao Li yang asli sudah kembali. Tapi kenapa aku malah merasa begitu asing? Berani-beraninya kau menipu kakekku. Orang-orang, gunakan hukum keluarga. Neang Lan. Xiao Li, sudahlah. Kakek. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini, Xiao Li. Hari ini adalah hari di mana kakek menemukanmu kembali. Hari yang bahagia bagi kakek, tidak baik untuk membunuh. Baiklah. Kakek. Tianqin. Kakek. Gu Wei. Kakek. Sinan. Kakek. Sinan. Kakek. Kalian semua harus tahu. Setelah aku mengadopsimu, selalu menganggap kalian sebagai standar untuk melatih menantu laki-laki, ya. Xiao Li. Berkelana di luar selama lebih dari 10 tahun. Sekarang dia akhirnya kembali. Xiao Li. Ini adalah kakekmu, yang kakek siapkan untukmu. 4 calon suami. Pilih 1. Kakek. Sebenarnya dia tidak merayuku. Aku hanya bercanda. Tutup mulutmu. Kamu adalah tunangan cucu perempuanku, calon. Bagaimana bisa membela wanita lain? Aku benar-benar tidak berbohong. Tuan. Kumohon. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, kamu. Lain kali, kalian berdua keluar dari kediaman Ling Yun, kakek. Itu. Maafkan aku. Tuan Muda Fu. Di mata tuan mudamu, apakah orang miskin seperti kami, semut rendahan yang tidak punya harga diri, bisa dipukuli sesuka hati, dan dimarahi sesuka hati? Bukan. Aku benar-benar tidak sengaja, aku tidak menyangka. Masalahnya akan menjadi sebesar ini, cukup. Anda adalah tuan muda yang mulia. Sedangkan aku hanyalah seorang pelayan rendahan, tidak layak berbicara denganmu. Jadi tolong. Menjauhlah dariku, oke? Apakah kamu menangis? Bukan urusanmu. Lin Xiao Xiao, bertahan selama sebulan. Dapatkan cukup uang sekolah untuk kakakmu, maka kamu bisa pergi. Peramal itu bilang aku dan Xiao Li memiliki perasaan yang sama, tapi pelayan kecil ini sedih. Kenapa aku juga merasa tidak nyaman? Apakah kamu sudah siap secara mental? Pembantu kecil.
Jika ini tidak dibersihkan, jangan berharap untuk tidur malam ini. Uang keluarga Li benar-benar tidak mudah didapat. Aneh. Di mana liontin gioknya? Aku ingat saat itu, jelas-jelas aku menaruhnya di sakuku. Pakaian itu diberikan kepada Yerou. Nona mencucinya. Nona saat itu, saat membantuku mencuci pakaian, apakah kamu melihat liontin giok, model yang sama seperti ini? Lelucon. Bagaimana mungkin aku melihat liontin giokmu? Liontin giokku ini, selalu kubawa. Benarkah? Aku kasih tahu ya, aku ini, pewaris tunggal keluarga Li. Jika kamu berani lagi, berbicara kepadaku seperti itu, aku akan menyuruh kakek mengusirmu. Baik. Pewaris yang terhormat. Kasihan aku. Menunggu selama 15 tahun, menunggu sesuatu seperti ini. Seandainya pelayan kecil itu adalah nona muda, betapa indahnya itu. Baiklah, kami bisa mengampunimu, tapi semua pekerjaan kami, kau harus mengerjakannya. Kalau begitu, mulailah dari ruang belajar dulu. Cepat pergi sana, enyah. Yero, kau keterlaluan. Baru mulai sudah mengeluarkan kartu as. Ruang belajar Tuan Muda Huo Tingsen. Di dalamnya sepertinya ada foto nona kecil. Tidak mengizinkan siapapun masuk. Siapapun yang pernah masuk ke sana bernasib tragis. Ayo pergi. Sebentar lagi ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Kalau bukan karena menghasilkan uang sekolah kakakku, aku pasti akan merobek-robek kalian. Gadis kecil ini kenapa terlihat familiar? Dan juga liontin giok ini. Kenapa sama persis dengan milikku? Kau sedang apa? Kenapa Xiao Li pulang? Aku malah merasa gelisah. Ada orang di sana. Buatkan aku semangkuk sup penghilang mabuk. Nona kecil. Kakak Tingshen. Kenapa kau minum alkohol sebanyak ini? Apa kau sedang ada masalah? Aku tidak apa-apa. Kakak Tingshen. Kau tidak perlu memendamnya sendiri. Aku akan membantumu. Cium aku. Cium aku, Huo Tingshen. Bukankah kau orang yang suka mencium sembarangan setelah minum alkohol? Tidak boleh. Kau adalah nona kecil dari keluarga Li. Tidak bisa, benar. Aku adalah nona kecil dari keluarga Li. Kau juga adalah salah satu tunanganku. Aku mau melakukan apa? Apa kau mau melawan? Apa kau sedang mengancamku? Aku. Huo Tingshen, berhenti di situ. Keluarga Li kaya raya seperti ini, tidak bisakah mempekerjakan beberapa pelayan lagi? Rumah sebesar ini, menyuruhku membersihkan sendiri. Tuan Huo, Anda. Tuan Huo sudah minum alkohol berapa banyak? Bukankah dia saat mabuk, sangat suka mencium orang sembarangan? Tuan Huo seperti ini, kelihatannya agak berbahaya. Xiao Li, kamu. Bagaimana kau tahu? Aku tidak peduli. Malam ini bagaimanapun caranya, kau harus membuat Huo Tingshen mabuk untukku. Kurasa kau salah paham. Aku. Kemari. Meskipun Fusen biasanya selalu menggangguku, tapi dia sekarang terlihat jauh lebih ramah. Lin Xiao Xiao, lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Lihat apa? Bola matamu hampir menempel di tubuh gesenku. Aku tidak. Belum kok.
Jangan lihat dia. Setelah minum alkohol jadi bersemangat. Saat dia sadar, dia benar-benar orang yang berdarah dingin. Dia itu menderita aleksitimia yang parah. Aleksitimia. Apa itu? Huo Tingshen ini, waktu kecil tidak disayangi ayah, tidak dicintai ibu, dikurung di ruang belajar, tumbuh sampai usia 13 tahun, sehingga benar-benar menutup perasaannya sendiri. Dia itu tidak akan pernah bisa mencintai siapapun. Jadi, ciuman-ciuman itu, baginya sama sekali tidak berarti apa-apa. Aku hanyalah seorang pelayan kecil, jangan berpikir yang tidak-tidak lagi.